Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku. Bagaimana kabarnya saat ini? Apakah baik-baik saja? Semoga dalam kondisi baik dan semoga sukses dalam bertaninya. Pada kesempatan sore kali ini saya ucapkan terima kasih ya pada kawan-kawanku yang sudah mengklik video kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tentang masalah pemupukan. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, updatean lahan kita setelah hujan kayak gini kan kondisinya ya. Ini airnya menggenang cukup tinggi, debit air di bagian sini juga tinggi ya, sehingga kalau kita kondisinya kayak gini kan kawan ya, menjadi pembelajaran kawan-kawan sebisa mungkin kan membuat saluran yang menjadikan lahan kawan-kawan itu kondisi airnya debitnya menurun ya. Kalau kami di bagian sana ada saluran yang keluar ke sana, akan tapi karena ini debit airnya di daerah ini setelah hujan kondisinya tinggi, jadi masih sama ya antara sini dengan sini kan kawan. Meskipun di sana alirannya terus keluar karena debit airnya jumlahnya banyak ya, mau tidak mau harus menunggu ya debit air sini berkurang, nanti ini lama-kelamaan akan berkurang. Yang penting salurannya sudah pada keluar kawan-kawan ya, sudah bisa keluar airnya semacam itu. Lalu kawan-kawan, selanjutnya yang perlu kita perhatikan ya pada video kali ini adalah mengenai tentang pemupukan. Jadi kawan-kawan, dalam proses budidaya apapun itu tanamannya, entah cabai, entah itu padi ataupun tanaman hias dan lain sebagainya, kawan-kawan ya perlu namanya perawatan. Salah satunya adalah pemupukan. Nah, pemupukan itu tujuannya adalah untuk mensuplai unsur hara untuk memenuhi kebutuhan dari si tanaman tersebut. Ya, pastinya tanaman ini kan membuat makanan. Nah, makanannya pasti memerlukan bahan baku. Nah, bahan baku salah satunya bahan baku yang diperlukan adalah unsur hara yang kita berikan ke tanaman. Nah, bahan baku tersebut kawan-kawan ya, ketika kita berikan ke tanaman ya, pastinya nanti tanaman akan memprosesnya melalui fotosintesis, dan nanti efek dari fotosintesis tersebut bisa menjadikan makanan ya bagi tanaman itu sendiri untuk tumbuh dan berkembangnya. Jadi kita sebagai seorang petani bisa memberikan bahan baku secara optimal kepada tanaman tersebut. Nah, bahan bakunya apa saja ya? Bahan bakunya pada tanaman ini adalah berupa unsur hara. Unsur hara ada 12 macam ya. Yang saya ketahui ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, nah, boron, terus masih ada yang lainnya ya kan, ferro juga dan sebagainya kan bisa browsing lah kalau saya tidak terlalu begitu hafal keseluruhannya, tapi yang jelas untuk jumlahnya kurang lebih 12, dan unsur hara itu dibagi menjadi dua secara kebutuhannya, ada makro dan ada yang mikro. Kalau makro itu unsur haranya kan kawan itu kebutuhannya banyak ya. Jadi unsur hara makro itu kebutuhan untuk tanamannya itu juga cukup banyak, yaitu berupa nitrogen, fosfor serta kalium. Sedangkan mikro itu ya ada bermacam-macam ya, ada ferro, ada magnesium, ada kalsium, terus ada juga boron dan lain sebagainya kan kawan. Nah, itu bermacam-macam ya kalau untuk yang mikro, tapi yang jelas kalau kami ya yang paling sering disediakan itu minimal ada nitrogen, fosfor serta kalium. Kalau untuk yang lainnya itu sebagai tambahan kalau dari kami ya kan kawan. Jadi tetap diberikan tapi jumlahnya tidak banyak kan kawan, dan biasanya di lahan ya di mana
di media tanamnya itu sudah tersedia, apalagi kalau pupuk dasarnya menggunakan pupuk dasar dari pupuk organik dari kandang ya kan kawan. Itu juga biasanya sudah ada semacam itu ya, tergantung dari nanti dasarannya. Kalau menggunakan kimia ya terkadang masih kurang sih ya, tapi kalau menggunakan yang organik untuk yang ukuran unsur hara mikronya itu sudah tersedia semacam itu. Jadi kita nanti kalau untuk pemupukannya tinggal disuplai dengan menggunakan pupuk yang unsur hara makro, nitrogen, fosfor, serta kalium semacam itu. Nah, untuk cara untuk unsur hara tersebut, 12 macam unsur hara ini kalau kita suplai dengan optimal, kita berikan ke tanaman secara optimal, nah itu nanti akan memberi dampak yang bagus pada tanamannya kan kawan, semacam itu. Karena bahan baku tersedia secara optimal, tanaman melakukan fotosintesis dengan bahan baku tersebut, nanti pertumbuhan dan perkembangannya juga optimal pula. Nah, lalu cara memberikannya unsur hara 12 unsur hara ini diberikan melalui cara menggunakan pupuk suplai ya. Pupuk suplai itu pupuk yang diberikan setelah dilakukan proses penanaman semacam itu. Nah, pupuk suplainya ini ada 2 macam. Ada yang organik dan non organik atau kimia. Nah, kalau pupuk organik itu berasal dari bahan baku yang asalnya dari bahan-bahan organik alami ya kan kawan, semacam itu. Biasanya pupuk organik ini memiliki kelebihan untuk kandungannya bisa bermacam-macam, dari yang makro maupun yang mikro. Hanya saja kelemahan dari pupuk organik ini terkadang jumlahnya atau konsentrasi dari kandungan kimianya itu tidak bisa terukur kan kawan, semacam itu. Tapi kalau untuk keberlanjutannya ya kan kawan, untuk keberlangsungan mikrobiologinya, lalu juga lingkungannya, yaitu semakin lama semakin baik dan semakin subur. Dan oh ya, pupuk organik itu biasanya responnya tidak terlalu cepat. Nah, semacam itu. Tapi untuk keberlanjutan dan ketahanan dari tanaman itu bagus kan kawan, semacam itu. Kalau menggunakan pupuk organik, itu yang pernah saya rasakan. Akan tetapi yaitu untuk respon tanamannya, untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan tanamannya itu tidak secepat ketika kita memberikan pupuk yang non organik. Kalau pupuk non organik responnya cepat ya, lalu kandungan unsur haranya bisa tertakar ya kan kawan, semacam itu. Hanya saja kelemahannya untuk jangka panjangnya itu tanah semakin lama semakin memadat, rusak kalau tidak ada perbaikan semacam itu. Dan yang jelas kandungan kimianya menjadikan mikrobiologi tidak bisa bertahan hidup. Jadi kelemahannya kita terkadang di lapangan itu ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus semacam itu. Nah, sehingga ketersediaan pupuk kimia ya yang penggunaannya secara terus-menerus di lapangan itu jumlahnya semakin lama semakin sedikit, karena biasanya didapatkan dari hasil tambang. Dan di sisi lain juga pupuk kimia itu harganya semakin lama semakin mahal semacam itu, jadi biaya produksinya semakin meningkat. Nah, apalagi kondisi lahannya itu semakin lama biasanya kalau penggunaan pupuk kimianya berlebihan, tidak sesuai dan tidak kita perbaiki ya lahannya, itu semakin lama semakin rusak kan kawan. Itu yang pernah saya rasakan di lahan ini kan kawan, semacam itu. Nah, akan tapi karena kondisi lahan ini kondisinya sudah kritis ya, sudah kurang bagus, kita penggunaan pupuknya kita campur ya antara yang kimia dengan yang organik. Jadi pelakukannya semi organik.
Nah, harapannya yaitu kawan-kawan untuk hasilnya tidak mengalami penurunan secara drastis, akan tetapi keberlanjutan, kesuburan dan lahannya semakin membaik, itu yang diharapkan dari kita kawan-kawan, semacam itu. Dan biayanya bisa ditekan ya kawan-kawan, jadi tidak ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia semacam itu. Lalu pemupukan itu sendiri dilakukan secara konsisten ya kan kawan. Untuk perawatan itu biasanya selang harinya kalau untuk tanaman cabai ya kurang lebih 14 hari kan kawan. 14 hari, 15 hari, nanti tergantung tanamannya dan usianya kan kawan, semacam itu. Kalau masih muda-muda ya biasanya 14 hari 2 minggu sekali itu dipupuk. Nanti kalau sudah mulai tua, nah pemupukannya semakin lebih jarang kalau kami kan kawan, semacam itu. Tapi ya perlakuannya secara semi organik. Kalau organik biasanya 3 hari sekali atau seminggu sekali, konsisten secara terus menerus, tidak masalah kan kawan, semacam itu. Jadi pada dasarnya pemupukan ya itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara, dan unsur hara tersebut untuk memenuhi nanti bahan baku fotosintesis dan hasil fotosintesis yang optimal, yang maksimal. Nah, itu akan memberikan respon tanaman yang baik ya, berupa pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman secara bagus, semacam itu kan kawan. Lalu yang menjadi catatan bagi kawan-kawan ya, kalau untuk pemupukan suplai kayak gini kawan-kawan, alangkah baiknya kalau di musim kemarau itu kawan-kawan menggunakan pupuk yang sifatnya cair. Karena apa? Karena pupuk yang sifatnya cair itu nanti mudah diserap tanaman ya kan kawan. Karena perakaran tanaman itu nanti menyerap unsur hara dalam bentuk cair, semacam itu. Lalu kalau musim penghujan kawan-kawan ya lebih saya saranin lebih pupuk yang sifatnya granul ya, atau butiran ya, ataupun bubuk ya, terserah, yang penting tidak cair. Karena apa? Karena nanti musim hujan terkena air, nah itu pupuknya akan mencair dan nanti bisa diserap akar secara optimal. Kalau kan menggunakan yang cair, biasanya kalau terkena hujan nanti biasanya pupuknya akan mudah hilang kan akibat serangan air hujan tersebut, semacam itu. Tapi kalau semisal pupuk organik cair, nah digunakan, kalau mau menggunakan ya tidak masalah kan kawan, tidak ada hambatan. Tapi hanya saja kalau semisal kayak pupuk kimia ya kan kawan ya, kayak pupuk kimia itu biasanya kan kawan menggunakannya itu di musim penghujan itu dicairkan ya, mau diaplikasikan saat cair ya tidak masalah. Hanya saja nanti kelemahannya itu kan kelemahannya nanti kalau terkena hujan, nah itu biasanya airnya menghilangkan ya, air hujan tersebut menghilangkan pupuk yang kita berikan dalam bentuk cair. Tapi kalau semisal mau diberikan secara granul ya tidak masalah, nanti itu akan mencair dengan sendirinya jika terkena air hujan, semacam itu kan kawan. Yang jelas nanti teknik pemupukannya antara yang ditabur dan yang dikocor, nah itu berbeda-beda kan kawan. Ya, jadi teknik pemupukan sebenarnya bermacam-macam ya, ada ditabur, dikocor, dipendam, nah semacam itu kan kawan. Tapi kalau kami lebih saya saranin untuk yang di musim kemarau dikocor dan musim penghujan ditabur, semacam itu. Tapi yang jelas kawan-kawan saya saranin ya selalu diperlakukan sebaik mungkin dan sebisa mungkin organik ya kan kawan. Karena efek jangka panjangnya lahan kawan-kawan semakin lama semakin membaik, saya saranin itu. Tapi kalau belum bisa organik tidak masalah,
ya disandingkan ya antara organik dengan yang bukan disandingkan, dibarengkan lah ya, disamakan ya, penggunaan organik iya, penggunaan kimia juga iya kan kawan, agar lahan kawan tidak ketergantungan dengan pupuk kimia yang saat ini harganya cukup mahal dan menambah biaya produksi. Oke, itu dulu sharing-sharing sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai pemupukan. Mungkin di kemudian waktu bisa saya jelaskan lagi lebih mendalam tentang pemupukan ya. Dan itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf, ambil sisi positifnya, hikmahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.